Shalom, selamat malam Bapak. Jadi baik, perkenalkan nama saya Peter Menajinapang, NIM 230 30 084, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Jadi baik, saya akan membahas makalah Teori Sosiologi Klasik, review buku ke-7. Pertama, Sosiologi sifatnya dan program. Sosiologi dan ilmu sosial. Sosiologi mungkin tampak tidak bisa dibedakan dari psikologis, dan tesis ini sebenarnya dipertahankan antara lain oleh Tarde. Masyarakat, kata mereka, adalah tidak lain adalah individu yang menyusuinya. Mereka adalah satu-satunya kenyataan. Kedua, divisi sosiologi, sosial individu, ilmu pengetahuan. Sosiologi adalah ilmu yang bersatu, tetap saja yang mencakup keragaman pertanyaan dan akibatnya beragam ilmu individu. Oleh karena itu, marilah kita meneliti ilmu-ilmu ini yang korpusnya adalah sosiologi. Comte sudah merasa perlu untuk membaginya. Ia membedakan masyarakat dengan menganggapnya tetap pada suatu tertentu, tidak dalam perkembangan mereka, itu mencari hukum keseimbangan mereka. Berikutnya, divisi perubahan kejahatan dan hukuman. Pertama, fungsi divisi metode ketenagakerjaan bagi menentukan fungsi ini. Tidak cukup hanya menyelidiki jika dalam masyarakat seperti ini terdapat solidaritas sosial yang dihasilkan oleh pembagian kerja. Ini adalah kebenaran yang terbukti dengan dirinya, karena dalam masyarakat seperti itu pembagian kerja sangat berkembang. Ini adalah pembagian kerja sangat dan menghasilkan solidaritas. Kita harus lebih menentukan sejauh mana solidaritas yang dihasilkannya berkontribusi pada integrasi umum masyarakat, karena hanya dengan demikian kita akan tahu betapa perlu itu adalah, dan jika itu memang merupakan faktor esensial untuk kohesi sosial, atau sebaliknya, apakah itu hanyalah aksesori atau kondisi sekunder. Berikutnya, solidaritas mekanik berdasarkan kesuksesan. Totalitas keyakinan yang sentimen yang umum dimiliki oleh rata-rata anggota masyarakat yang sama menentukan sistem tertentu dengan kehidupannya sendiri. Orang mungkin menyebutnya kolektif atau kesadaran umum. Benar bahwa ia tidak memiliki substratum pada organ tertentu. Menurut definisi itu tersebar ke seluruh masyarakat, namun demikian memang memilikinya karakteristik khusus yang menjadikannya kenyataan yang berbeda. Faktanya itu independen dari kondisi tertentu di mana individu berada, mereka datang dan pergi, tetapi tetap ada. Itu sama di utara dan selatan, di kota-kota besar dan kota-kota kecil, dan di berbeda profesi. Demikian pula ia tidak berubah dengan setiap generasi, tetapi sebaliknya itu merubah menghubungkan generasi. Berikutnya, metode sosiologis. Pertama, pengantar edisi kedua. Proposisi bahwa fakta sosial harus diperlukan sebagai benda proposisi yang merupakan sangat dasar dari metode kami adalah salah satu yang paling banyak memancing argumen. Ini dianggap paradoks dan memalukan, sehingga kita harus membandingkan realitas sosial dunia dengan dunia luar. Ini adalah kesalahpahaman yang luar biasa tentang arti dan signifikansi dari perbandingan ini, yang tujuannya untuk mengurangi bentuk yang lebih tinggi dari yang pertama. Kedua, aturan observasi fakta sosial. Aturan pertama dan fundamental adalah mempertimbangkan fakta sosial sebagai
benda pada saat fenomena Orde Baru menjadi objek sains. Mereka sudah diwakili dalam pikiran tidak hanya melalui gambaran pasti, tapi juga oleh beberapa semacam konsep yang dibentuk secara kasar. Berikutnya, bunuh diri. Pertama, cara menentukan penyebab sosial dan jenis sosial. Hasil dari bagian sebelumnya tidak sepenuhnya negatif. Kami sebenarnya telah menetapkan bahwa untuk setiap kelompok sosial terdapat kecenderungan khusus untuk bunuh diri, yaitu tidak dijelaskan oleh konstitusi, organis psikologis, individu maupun oleh alam dan lingkungan fisik. Oleh karena itu, melalui proses eliminasi harus melakukannya bergantung pada penyebab sosial dan dengan terutama variasi geografis dan musim dan dalam bunuh diri. Yang kedua, unsur sosial bunuh diri. Sebagai konsekuensi dari pencarian penyebab kecenderungan bunuh diri masing-masing masyarakat individu, kami telah memperoleh hasil yang sama sekali berbeda, sedangkan hubungan antara bunuh diri dan biologis atau faktor fisik tidak pasti dan ambigu, antara bunuh diri dan jenis tertentu lingkungan sosial bersifat langsung dan konstan. Berikutnya, agama dan pengetahuan. Yang ingin dilakukan adalah menemukan cara untuk membedakan penyebab yang selalu ada bentuk paling esensial dari pemikiran dan praktik religius bergantung. Untuk waktu yang lama telah diketahui bahwa sistem representasi pertama yang dengannya laki-laki telah membayangkan sendiri dunia dan diri mereka berasal dari agama. Tidak ada agama yang bukan kosmologi pada saat yang sama merupakan spekulasi hal-hal ilahi. Jika filsafat dan sains lahir dari agama, itu karena agama dimulai dengan menggantikan ilmu dan filsafat. Berikutnya, politik. Pertama, etika profesional. Jika kita mencoba untuk memperbaiki dalam bahasa tertentu ide-ide terkini tentang apa hubungan itu harus di karyawan dengan pemimpinnya, dari pekerja dengan manajer, dari saingan produsen satu sama lain, dan dengan publik rumus yang sama, dan kita harus mendapatkan beberapa generalisasi kabur tentang kesetiaan dan pengabdian yang dimiliki oleh staf pekerja kepada mereka yang memperkerjakan mereka. Beberapa frase dimoderasi yang harus jika digunakan dalam dominasi ekonominya. Kedua, definisi negara. Antara pemerintah dan perintah, antara otoritas dan mereka yang tunduk padanya, cukup untuk mungkin bahwa awal evolusi sosial. Celah ini mungkin tidak ada seperti hipotesis lebih mungkin karena kita menemukan masyarakat di mana jarak di antara keduanya hanya terlihat samar-samar, tapi bagaimanapun juga masyarakat teman hal itu terlihat tidak disalahartikan sebagai hal yang tidak terjadi. Yang pertama, berbeda dari yang terakhir dalam hal jenis dan membutuhkan istilah deskripsi yang berbeda. Kita harus menggunakan kata politis untuk yang pertama kategori. Sekian dan terima kasih.